Kerajaan Sriwijaya. Ini merupakan gambar dari Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Kehadirannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Lokasi kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi di Sungai Musi antara Bukit Seguntang dan Sabuk Kiking, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, tepatnya di sekitar situs Karanganyar yang kini dijadikan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Beberapa sumber-sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Kota Kapur. 2. Prasasti Kedukan Bukit. 3. Prasasti Talang Tuwo. 4. Prasasti Telaga Batu. 5. Prasasti Karangberahi. 6. Prasasti Palas Pasema. 7. Prasasti Hujung Langit. 8. Candi Moratakus. 9. Berita India. 10. Berita Cina. 11. Prasasti Ligor. 12. Prasasti Nalanda. 13. Prasasti Tanjore. Kondisi politik dan sosial Kerajaan Sriwijaya. Dari berbagai prasasti yang ditemukan, bentuk pemerintahan Kerajaan Sriwijaya adalah kedatuan, yang berarti tempat berkumpul para datu. Datu sendiri adalah orang yang dihormati atau sesepuh. Sistem kedatuan ini menggambarkan Kerajaan Sriwijaya yang terdiri dari mandala provinsi. Mandala-mandala tersebut membentuk sebuah perkumpulan yang dikepalai oleh seorang datu. Datu memiliki peran sebagai primus inter pares. Hal ini ditunjukkan peran datu yang tidak hanya sebagai ketua tetapi juga berperan sebagai orang tua yang dihormati keberadaannya. Datu ini dipilih oleh para putra dari keturunan kerajaan. Kondisi sosial. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemudian bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Faktor Kerajaan Sriwijaya bisa runtuh atau mundur. Yang pertama, diserang oleh Kolomandala. Hal yang melatar belakangi serangan ini adalah pajak yang tinggi dikenakan oleh Kerajaan Sriwijaya pada kapal-kapal pedagang Selat Malaka. Kondisi ini lantas membuat kapal yang berasal dari Kolomandala dirugikan. Oleh sebab itu, dinasti Kola memutuskan menyerang Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, wilayah kekuasaan yang mulai melepaskan diri. Serangan dari dinasti Kola turut memperlemah kondisi internal kerajaan, terutama politiknya. Alhasil, banyak daerah kekuasaan Sriwijaya kemudian memanfaatkan kondisi ini untuk melepaskan diri. Akibatnya, Kerajaan Sriwijaya semakin mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya juga ikut melepaskan diri. Yang ketiga, masuknya ajaran Islam. Setelah Islam masuk ke daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, secara berangsur-angsur pengaruh Islam mulai menguat dan memengaruhi perdagangan kerajaan. Karena kondisi yang semakin memburuk, Kerajaan Sriwijaya akhirnya runtuh. Di bawah pemerintahan Raja Srimad Udayaditwarma Pratapa Parakrama, Rajendra Maulimali Warmadewa. Kerajaan Kalingga. Ini merupakan gambar dari Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau disebut juga Holing merupakan kerajaan bercorak Hindu yang berada di pesisir utara Jawa Tengah, yaitu di antara Kabupaten Pekalongan serta Jepara. Keberadaan Kalingga diketahui dari catatan utusan Cina yang datang ke kerajaan tersebut pada tahun 647 dan 666 Masehi. Beberapa sumber-sumber sejarah Kerajaan Kalingga. 1. Kisah lokal. 2. Catatan etnising. 3. Berita Cina. 4. Prasasti Tukmas. 5. Cerita Parahyangan. 6. Prasasti Sojomerto. 7. Candi Angin dan Candi Bubrah. Kondisi politik dan sosial Kerajaan Kalingga. Pada abad ke-7, Kerajaan Kalingga pernah dipimpin oleh seorang ratu dengan nama Sima.
Ratu Sima terkenal dengan ketegasan, keadilan, kekerasan, dan kebijaksanaannya dalam memimpin kerajaan. Hukum yang ditegakkan di Kalingga terbukti tegas karena rakyat selalu taat pada peraturan yang ada. Maka dari itu, kehidupan di Kalingga berjalan tertib dan tenteram. Sepeninggalnya Ratu Sima, kerajaan Kalingga takluk di bawah kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial budaya kerajaan Kalingga. Ketegasan dan kebijaksanaan Ratu Sima membuat penduduk Kalingga hidup dilingkupi ketentraman dan ketertiban. Dalam menjalankan hukum, Ratu Sima tidak membedakan rakyat dengan kerabatnya sendiri. Tentunya, hal tersebut membuat penduduk Kalingga hidup dalam keadaan damai dan tenang. Faktor kerajaan Kalingga bisa runtuh atau mundur. Diserang oleh kerajaan Sriwijaya, penyebab keruntuhan kerajaan Kalingga adalah serangan dari kerajaan Sriwijaya. Masa ke masa, kerajaan Kalingga diperoleh oleh bawah kekuasaan Ratu Sima. Akan tetapi, setelah Ratu Sima meninggal dunia pada 695, kerajaan Kalingga mulai mengalami keruntuhan. Alasan kerajaan Sriwijaya menyerang kerajaan Kalingga karena Kalingga masih masuk dalam bagian jaringan perdagangan Hindu bersama dengan Melayu dan terutama yang sebelumnya telah ditaklukkan oleh Sriwijaya. Akibat serangan ini, kerajaan Kalingga pun mengalami kemunduran pada 752 Masehi. Di samping itu, ada beberapa faktor lain yang disebut-sebut menjadi penyebab keruntuhan kerajaan Kalingga, yaitu kebijakan politik yang kurang sesuai, kondisi perekonomian tidak stabil, kerusuhan yang terjadi di lingkungan kerajaan, rasa tidak puas rakyat terhadap kerajaan, serangan dari Sriwijaya.